Seorang pria tua terlihat berada di kantor polisi. Dia bernama Byung-su. Seorang polisi bertanya siapa namanya, tapi pria ini diam saja. Tak lama kemudian muncul seorang wanita, ternyata anaknya Byung-su. Dia bernama Eun-hee. Ternyata Byung-su ini mengalami Alzheimer dan kadang mengalami hilang ingatan secara tiba-tiba. Eun-hee mencoba membantu ayahnya dengan memberikan perekam suara, meminta ayahnya merekam kejadian apa yang terjadi hari ini, agar nantinya ketika Alzheimer-nya kambuh, ayahnya punya bukti kalau ia sudah melakukan hal ini dan itu. Lalu suatu hari di rumah mereka, TV sedang menyiarkan berita tentang seorang pembunuh yang berkeliaran di kota mereka. Sudah ada beberapa korban, semuanya wanita. Eun-hee tampak santai saja menyikapi berita itu, tapi Byung-su tampak khawatir. Byung-su bahkan sempat melarang Eun-hee ketika ia mau pergi ke rumah temannya, tapi Eun-hee tak percaya pada berita di TV itu. Selain dengan rekaman, ternyata Byung-su juga menulis jurnal tentang dirinya di laptopnya. Ia menceritakan kalau dia punya masa lalu kelam. Ketika dia masih sekolah, dia datang ke rumahnya melihat ibu dan adiknya luka-luka karena ayahnya sering melakukan KDRT pada mereka semua. Bahkan Byung-su lah yang paling sering jadi samsak bagi ayahnya. Byung-su remaja hanya bisa meringkuk sambil memeluk sepatu putihnya, mencoba menahan rasa sakit dari pukulan ayahnya itu. Lalu ketika ayahnya belum puas, ia menyeret Byung-su ke ruangan lain. Tapi ternyata Byung-su bisa melawan, bahkan ia menyekap ayahnya dengan karung gandum, membuatnya tak bisa bernafas hingga akhirnya ayahnya tewas. Akhirnya si pembuat onar itu kini telah tiada, tapi Byung-su sempat merasa ketakutan karena ia kini menjadi seorang pembunuh. Tapi ternyata di sekitar rumahnya banyak orang-orang seperti ayahnya suka memukuli orang-orang lemah. Ia pun kini kembali membunuh orang-orang yang menurutnya jahat. Ia mengubur semua korban-korbannya di sebuah hutan bambu. Tapi kini Byung-su sudah tak lagi membunuh dan pekerjaannya seorang dokter hewan. Tapi sakit Alzheimer-nya mulai mengganggu pekerjaannya. Ia lupa dosis obat yang diberikan pada seekor kucing hingga akhirnya kucing itu mati karena salah dosis. Untuk membantu meringankan gejala Alzheimer-nya, Eun-hee menyarankan ayahnya untuk mengambil kelas puisi. Tapi kelas itu sangat membosankan dan ada seorang wanita centil yang SKSD dengan Byung-su membuat Byung-su risih. Bahkan pernah ia berpikir apa sebaiknya wanita ini ia bunuh saja. Untuk menenangkan pikirannya, Byung-su sering pergi ke hutan bambu, tempat di mana ia menguburkan korban-korbannya dahulu. Tiba-tiba wajahnya terlihat berkedut. Itu pertanda Alzheimer-nya kambuh dan ia akan lupa apa yang sudah ia alami baru-baru ini. Ia pun pulang ke rumah. Tapi di jalan tiba-tiba ia menabrak sebuah mobil sedan karena kabut tebal. Bagasinya terbuka. Ketika Byung-su melihatnya, ada sebuah kantong besar dan cairan merah segar mengalir keluar. Seorang pria muncul dan dengan tenangnya berkata, di dalam kantong ini hanyalah rusa. Byung-su langsung curiga lalu pura-pura meminta kartu nama pria itu biar dia nanti yang bayar ongkos kerusakan mobil. Setelah pria itu pergi, Byung-su merekam suaranya menyebutkan plat nomor sedan tadi, lalu berkata pria tadi adalah pembunuh. Lalu ternyata Byung-su mengambil tetesan darah tadi dan mengeceknya dengan mikroskop. Ternyata darah itu bergolongan darah O, sudah pasti itu darah manusia, bukan darah rusa. Byung-su segera menelpon kantor polisi, memberi info kalau plat nomor 8588 adalah mobil pembunuh. Lalu di kantor polisi, seorang anggota bertanya pada temannya, "Apa kau pembunuh?" Tanyanya sambil bercanda, "Karena tadi ada yang melaporkan plat nomor mobilmu." Ternyata si pembunuh itu adalah seorang polisi. Pria itu menelepon balik Byung-su, mengaku sebagai polisi dan berkata, "Kami sudah mengecek mobil yang kau laporkan, dan hasilnya di kantong itu adalah rusa, bukan jasad manusia." Byung-su tak menyerah. Ia mencoba mengembalikan naluri pembunuhnya. Kalau ia jadi pembunuhnya, di mana jasadnya akan ia buang? Ia terfikir sebuah danau dan segera melesat ke sana. Sampai di sana, Byung-su segera mencari jasadnya, dan ternyata benar, jasad itu berhasil ia temukan. Esoknya berita ditemukannya korban pembunuhan pun langsung tersebar. Si pria pembunuh yang bernama Taeju ikut ke TKP dan ia berpikir ia harus melakukan sesuatu pada si pria tua itu. Ia pun berpura-pura membawa kucing dan mendatangi klinik hewan milik Byung-su. Kliniknya tutup, tapi kebetulan Eun-hee lewat dan mereka bertemu. Sialnya Eun-hee berkata, "Ayahku sudah menutup kliniknya." Taeju langsung tersenyum. Ternyata gadis ini adalah anak si pria tua itu. Malam harinya Eun-hee terlihat berjalan pulang. Dari belakang muncul sebuah mobil, ternyata itu Taeju. Taeju mengajaknya pulang bersama. Eun-hee tanpa curiga mengiyakan ajakan Taeju. Sementara di depan rumah, Byung-su terlihat cemas menunggu Eun-hee yang sampai malam belum pulang. Tak lama muncullah sosok wanita. Lalu tiba-tiba Byung-su mencekik wanita itu. Tiba-tiba suara Eun-hee terdengar oleh Byung-su dan wanita itu kini berubah jadi Eun-hee. Ternyata Alzheimer-nya Byung-su kambuh. Ia salah mengira Eun-hee sebagai wanita lain. Byung-su kini semakin takut pada dirinya sendiri. Ia takut akan menyakiti Eun-hee jika Alzheimer-nya kambuh lagi. Ketika mereka sarapan, ia pun berkata pada Eun-hee, "Sebaiknya ayah tinggal di rumah Jompo saja agar kau bisa tenang hidupnya." Tapi Eun-hee menolaknya dan akan tetap mengurus ayahnya itu. Eun-hee pun pagi itu mencukur rambut ayahnya yang sudah panjang dan kusut. Eun-hee terlihat sangat menyayangi ayahnya.
Setelah bercukur, Byung-soo datang ke sebuah biara. Di sana ada seorang suster yang ternyata kakak perempuannya yang menjadi suster di sana. Byung-soo berkata, apakah di biara ini menerima orang jompo yang Alzheimer? Kakaknya itu tak menjawab, hanya terdiam sambil berdoa. Byung-soo pun kemudian pergi dari sana setelah mengobrol dengan kakaknya. Hari itu Byung-soo baru saja selesai dari kelas puisi, tapi lagi-lagi si wanita centil yang waktu itu mengikutinya bahkan ia kini naik ke mobil Byung-soo. Mau tak mau Byung-soo berkendara bersamanya. Di jalan, tiba-tiba Byung-soo melihat anaknya sedang berduaan dengan seorang pria. Ternyata itu Tae-ju. Eun-hee pun mengenalkannya kalau Tae-ju adalah seorang polisi. Byung-soo sayangnya tak ingat kalau Tae-ju adalah seorang pembunuh karena Alzheimer-nya waktu itu kambuh. Ia pun merekam kalau Eun-hee kini sudah punya pacar bernama Tae-ju, seorang polisi. Beralih pada Eun-hee dan Tae-ju. Tae-ju bertanya, kenapa ayahmu tak mengenalku padahal beberapa hari lalu aku dan ayahmu sempat bertemu? Dia terkena Alzheimer, jawab Eun-hee, dan terkadang dia suka menyendiri pergi ke hutan bambu untuk menenangkan diri. Tae-ju tertarik pada ucapan Eun-hee tentang hutan bambu. Beralih pada Byung-soo, dia sedang mengobrol dengan sahabatnya yang seorang polisi juga. Sahabatnya berkata, bukankah kau pernah memintaku memeriksa plat nomor 8588? Itu adalah plat nomor mobilnya Tae-ju, seorang anggota polisi juga. Disitulah Byung-soo sadar. Ia mendengarkan rekamannya lagi tentang pria pembunuh yang mobilnya ia tabrak, lalu tentang pacar Eun-hee. Byung-soo pun tersadar, pacar Eun-hee adalah seorang pembunuh. Byung-soo segera mencari Eun-hee. Ia pergi ke bioskop, lalu ke kantor polisi, tapi tak ia temukan. Lalu pada malam harinya, untungnya Eun-hee pulang dengan selamat. Tapi Byung-soo langsung memarahi Eun-hee dan berkata, Tae-ju adalah seorang pembunuh. Tapi Eun-hee menjawab, Tae-ju juga berkata kalau ayahlah yang seorang pembunuh. Ketika ada berita ditemukan jasad wanita di danau, malam sebelumnya aku menemukan sepatu ayah berlumpur. Dan terbunuhnya si wanita tepat ketika ayah pergi ke hutan bambu. Kini Byung-soo jadi terpojok. Ternyata Tae-ju memanipulasi cerita agar Byung-soo lah yang jadi pembunuhnya. Byung-soo harus segera membuktikan kalau Tae-ju adalah seorang pembunuh. Ia membawa darah yang ia ambil waktu itu, memberikannya pada sahabatnya untuk dicek di bagian forensik. Tapi perlu 1 minggu untuk tahu hasilnya. Setelah itu, ia segera menjemput Eun-hee yang sedang bersama Tae-ju. Byung-soo berkata, kita ini sama-sama pembunuh, tak akan kubiarkan kau mendekati Eun-hee. Byung-soo juga berkata pada Eun-hee, jangan bertemu dengannya selama seminggu. Byung-soo berniat menghadapi Tae-ju 1 lawan 1. Ia mencoba berlatih fisik lagi agar dirinya kuat. Tapi usia tuanya tak bisa bohong. Ia sudah kesulitan dan kekuatannya tak sama lagi seperti dulu. Malam harinya, Byung-soo mengikuti Tae-ju sampai ke rumahnya. Ia menunggu hingga larut malam bermaksud untuk membunuh Tae-ju. Ketika tengah malam, wajah Byung-soo mulai berkedut, pertanda Alzheimer-nya kambuh. Dan paginya ternyata dia sudah ada di tempat lain, ingatannya lagi-lagi hilang. Ketika ia mengobrol dengan Tae-ju, Byung-soo jadi ramah. Bahkan Tae-ju kini melamar Eun-hee untuk menikah dan Byung-soo menyetujuinya. Byung-soo keluar sebentar. Tiba-tiba ia menyiapkan suntikan bius. Ternyata dia tak sepenuhnya lupa. Dia ingat kalau Tae-ju adalah pembunuh. Byung-soo bersiap dengan suntikannya, tapi sayangnya Eun-hee muncul. Ia jadi tak jadi membunuh Tae-ju. Seminggu sudah berlalu dan hasil forensik yang dicek oleh sahabatnya hasilnya adalah darah rusa. Sepertinya Tae-ju diam-diam mengganti sampel darah tersebut. Byung-soo kini hampir habis cara bagaimana menghadapi Tae-ju. Ketika malam itu ia tidur, ia tiba-tiba terbangun. Ada Tae-ju di sana. Byung-soo sudah dalam keadaan terikat. Tae-ju membaca jurnal Byung-soo di laptopnya. Ada tulisan kalau Byung-soo ingin membunuh si wanita centil. Tentu saja itu candaan. Tapi Tae-ju mengambil HP Byung-soo dan menelpon si wanita itu. Byung-soo buru-buru menutup teleponnya. Tae-ju berkata, aku dan kamu itu sama-sama pembunuh. Dan sekarang aku akan menggunakanmu agar kau yang disalahkan atas semua pembunuhan yang aku lakukan. Aku tahu dulu kau mengubur korban-korbanmu di hutan bambu. Lalu Eun-hee, aku juga akan membunuhnya, ujar Tae-ju. Byung-soo mengamuk mencoba melepaskan diri, tapi ikatannya terlalu kuat. Tae-ju menyiapkan suntikan dan menyuntik Byung-soo. Byung-soo terbangun dan sadar Tae-ju semakin berbahaya. Ia kini menyuruh Eun-hee untuk keluar dari rumah, untuk sementara tinggal di biara bersama kakak Byung-soo. Eun-hee dipaksa masuk ke dalam taksi. Taksi itu pun segera melesat pergi. Setelah itu Byung-soo langsung mendatangi Tae-ju di rumahnya. Ia mengikuti kemana Tae-ju menuju. Mereka berdua terus melaju menuju daerah yang sepi. Di sebuah lahan luas ada sebuah rumah di sana. Byung-soo melihat Tae-ju yang berhenti lalu terlihat memasukkan sesuatu di bagasi mobilnya. Ketika Tae-ju pergi, Byung-soo masuk ke rumah itu. Ia melihat bercak merah masih segar di sana. Ia memeriksa barang-barang dan menemukan sebuah kamera. Ketika ia mengecek videonya, terlihat si wanita centil sedang diikat, diancam untuk dibunuh. Bukti itu pun ia perlihatkan pada sahabatnya. Tapi sahabatnya itu justru terlihat cemas dan tak percaya. Lalu tak lama kemudian datang Tae-ju ke sana. Byung-soo kira sahabatnya akan memborgol Tae-ju, tapi Tae-ju malah menghampirinya. Beberapa hari lalu kau menelpon wanita itu kan? Lalu di kamera itu ada sidik jarimu, ujar Tae-ju pada Byung-soo. Byung-soo dijebak. Malam itu Tae-ju sengaja menelpon si wanita agar Byung-soo dicurigai menjadi pembunuhnya. Tae-ju lalu bertanya, di mana Eun-hee?
Byung-su menjawab, dia di tempat aman bersama kakakku di biara. Dengan tenang Taeju berkata, biara itu sudah lama tak ada dan kakakmu sudah lama meninggal. Byung-su tak percaya dan mendatangi biara itu. Tapi ia hanya melihat pagar rusak dan lahan terbengkalai, mungkin sudah puluhan tahun. Ternyata selama ini Byung-su hanya seolah melihat kakaknya dan sebenarnya hanya berbicara sendiri. Penyakit Alzheimer-nya lah yang menyebabkan dia jadi tak bisa membedakan mana hayalan, mana kenyataan. Sebenarnya pertama kali ia terkena Alzheimer adalah 17 tahun lalu karena kecelakaan. Sebelum kecelakaan ia membunuh seorang wanita. Wanita itu ternyata istrinya sendiri yang ketahuan selingkuh dengan pria lain. Istri Byung-su berpesan, kau boleh membunuhku tapi rawatlah Eun-hee. Tentu saja akan kurawat, ia kan anakku, ujar Byung-su. Istrinya tak merespon, membuat Byung-su sadar Eun-hee bukanlah darah dagingnya. Eun-hee adalah hasil perselingkuhan istrinya dengan pria lain. Setelah ia membunuh istrinya, Byung-su ngebut menuju rumahnya berniat membunuh Eun-hee juga. Tapi ia mengalami kecelakaan. Ia sampai di rumahnya dengan luka-luka. Tapi ia masih ingat niatnya untuk membunuh Eun-hee. Tepat ketika ia menyentuh Eun-hee, kepalanya terasa sangat sakit. Lalu tiba-tiba Byung-su tak ingat kejadian yang baru saja ia alami. Itulah awal ia terkena Alzheimer. Sementara itu para polisi terlihat sedang berada di hutan bambu karena kini Taeju berhasil memanipulasi cerita kalau pembunuhan yang selama ini terjadi pelakunya adalah Byung-su. Kembali pada Byung-su, ia sudah menyerah dan berniat menyuntik dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba alat rekamannya menyala. Suara Eun-hee terdengar. Ternyata ketika Byung-su tak ada, Eun-hee merekam suaranya, berkata kalau Eun-hee percaya pada ayahnya dan lebih memilih ayahnya daripada Taeju. Lalu rekaman selanjutnya terdengar, suara Taeju ketika malam Byung-su diikat. Ternyata tak sengaja alat perekam itu menyala ketika terjatuh. Terdengar Taeju berkata kalau dia memang membunuh para wanita yang beritanya ada di TV. Ia mengaku akan membuat cerita agar seolah-olah Byung-su lah yang melakukan pembunuhan itu. Byung-su keluar dari rumah dan mencoba mengingat Eun-hee ada di mana. Ia ingat ia menyuruh Eun-hee pergi bersama kakaknya ke biara. Kakak dan biara itu hanya hayalannya. Ia pun mencoba mengingat lebih keras. Akhirnya semua jadi jelas. Yang sebenarnya terjadi, Eun-hee masuk ke mobilnya Taeju, bukan taksi. Jadi Taeju lah yang membawa Eun-hee pergi. Ia segera menelpon sahabatnya dan menyetel rekaman suara Taeju di malam Byung-su diikat. Sahabatnya kini percaya kalau Taeju lah pembunuhnya selama ini. Taeju terlihat pergi menuju suatu tempat dan sahabat Byung-su pun mengikutinya. Taeju sampai di sebuah hutan dan hanya ada satu pondok di sana. Ternyata Eun-hee disekap di sana. Tapi Eun-hee belum tahu yang sebenarnya. Ia masih menganggap ia di sini karena ayahnya sedang kambuh Alzheimer-nya. Taeju berkata, para polisi menggeledah hutan bambu dan di sana ditemukan para korban pembunuhan dan ayahmu lah pelakunya. Eun-hee menangis mendengarnya. Di luar, sahabat Byung-su mencoba masuk lewat pintu belakang. Ia pun menelpon Byung-su memberitahu lokasinya. Tapi tiba-tiba Taeju ada di belakang langsung mencekiknya. Sayang, dia tak bisa bertahan. Dia tewas. Taeju mengambil HP-nya dan berkata pada Byung-su, aku juga akan membunuh Eun-hee. Tapi di belakang, Eun-hee mendengar perkataan Taeju. Eun-hee langsung berlari kabur. Dengan tenang, Taeju berjalan mengikuti kemana Eun-hee pergi. Di tengah hutan, Eun-hee berhasil Taeju temukan. Eun-hee pun dibawa lagi ke dalam pondok dan diikat. Dengan ekspresi datar, Taeju bercerita, aku benci wanita. Dulu ibuku memukulku hingga kepalaku seperti ini, ujarnya sambil memperlihatkan kepalanya yang terluka. Semua wanita sama saja, itulah mengapa aku membunuh mereka. Tapi ketika ia bercerita, diam-diam Eun-hee menghilang. Taeju mengira Eun-hee kabur keluar dan masuk ke dalam mobil. Ia pun memeriksanya. Tepat saat itu, Byung-su sampai di sana, melihat Taeju dan menghantam mobilnya. Untungnya Byung-su selamat. Ia segera masuk ke pondok untuk mencari Eun-hee. Tapi sialnya, perlahan wajahnya berkedut lagi, Alzheimer-nya kambuh lagi. Byung-su langsung bingung kenapa ia bisa berada di situ. Taeju datang, tiba-tiba Byung-su bertanya, aku ini di mana? Taeju hanya tertawa. Taeju kemudian bertanya, di mana anakmu? Byung-su melihatnya di bawah gorden dan menunjuknya. Alzheimer-nya makin parah, ia bahkan mengompol sambil tertawa. Taeju dari belakang langsung mencekik Byung-su. Eun-hee yang melihat kejadian itu berusaha membuka plester di mulutnya. Ia kemudian berteriak memanggil ayahnya. Perlahan, Byung-su teringat apa yang terjadi. Ia pun berhasil melepaskan diri dan mencoba melawan Taeju. Sementara Eun-hee, dia berusaha mengambil pecahan kaca yang ada di dekatnya, mencoba lepaskan ikatannya. Untungnya ia berhasil dan langsung membantu ayahnya. Tapi Taeju menghindar dan langsung menyerang Eun-hee juga. Taeju mengambil botol minuman kaca, berniat membunuh Eun-hee. Byung-su tiba-tiba menahan kaki Taeju. Taeju memukul kepalanya dengan botol itu. Terjadi lagi pergumulan mereka berdua. Byung-su berhasil mencekiknya, tapi Taeju menusuk perut Byung-su dengan pecahan botol. Byung-su tak menyerah. Ia mengambil pecahan itu dan menghujamkannya ke dada Taeju berkali-kali. Akhirnya Byung-su berhasil mengalahkan Taeju. Byung-su mendekati Eun-hee, tapi Eun-hee merasa takut. Eun-hee bertanya, apa benar ayahnya membunuh korban yang ada di hutan bambu? Ayahnya tak bisa berbohong dan mengiyakannya. Eun-hee menangis mendengarnya. Tapi jangan khawatir, kau bukanlah darah dagingku, bukan anakku. Jadi kau bukanlah seorang anak pembunuh.
Para polisi pun datang ke sana dan mengamankan semuanya. Byung-soo ditangkap lalu dirawat di rumah sakit karena Alzheimer-nya tampaknya semakin parah. Sementara itu di rumahnya, Eun-hee mendengar alat rekaman yang biasa Byung-soo gunakan. Di situ terdengar suara Byung-soo yang berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus menyelamatkan Eun-hee dari Taeju bagaimanapun caranya." Byung-soo memang dulunya seorang pembunuh dan Eun-hee bukanlah anak kandungnya. Tapi fakta bahwa Byung-soo selalu menjaga dan menyelamatkan Eun-hee dari bahaya adalah hal yang luar biasa. Di rumah sakit, Byung-soo terlihat akan dicukur oleh perawat. Lalu datanglah Eun-hee ke sana. Eun-hee pun menggantikan perawat itu mencukur rambut ayahnya. Tapi Byung-soo kini memanggil Eun-hee dengan sebutan kakak. Ia kini sudah tak ingat lagi siapa Eun-hee. Dan cerita pun selesai. Nah itulah guys seluruh alur cerita dari film Memoir of the Murderer. Tapi tunggu, kalau kalian masih ingin nonton alur cerita yang seru, Mimin punya satu film lagi. Jadi siapin diri kalian dan selamat menonton lagi. Seorang pria tiba-tiba terbangun di dalam mobil, sepertinya dia habis mimpi buruk. Ibunya di sampingnya langsung menenangkan dirinya, sementara ayah dan kakaknya ada di bangku depan mengobrol ringan. Mereka adalah sebuah keluarga yang baru pindah rumah. Pria ini bernama Jin-sok, berumur 21 tahun dan kakaknya yang berkacamata ini bernama Yosok. Jin-sok sangat sayang dan mengagumi kakaknya itu karena kakaknya adalah orang yang berbakat di bidang akademis maupun kreativitas. Di bidang olahraga pun dia jago. Jin-sok sebagai adik kagum akan semua prestasi kakaknya itu karena Jin-sok menderita neurasthenia yang membuat penderitanya merasa mudah lelah fisik maupun psikis. Satu kekurangan kakaknya, kaki kirinya pincang akibat kecelakaan. Di dalam rumah barunya itu mereka membereskan barang-barang. Yosok menggantung kalender saat ini, tahun 1997. Di rumah baru itu, Jin-sok dan Yosok akan tidur di kamar yang sama karena kata ayahnya ada satu kamar kosong tapi penuh berisi koper-koper milik penghuni lama dan baru bulan depan akan diambil oleh si pemilik. Tapi satu pesannya, jangan ada yang masuk ke kamar itu. Maka untuk sementara Jin-sok akan tidur bersama Yosok. Malam itu mereka makan sambil mengobrol. Jin-sok bertanya pada ayahnya, apa benar kamar kosong yang isinya koper tak boleh dimasuki? Ayahnya menjawab, ya sebaiknya kau jangan masuk ke sana. Lalu tiba-tiba Jin-sok mendengar suara berdebum keras asalnya dari atas. Ternyata asalnya dari kamar kosong itu, letaknya tepat di atas mereka. Jin-sok bertanya, suara apa itu? Tapi yang lain tak mendengarnya. Jin-sok bingung, apa dia salah dengar? Setelah makan malam, mereka bersiap untuk tidur. Yosok terlihat tidur duluan, sementara Jin-sok menyetel musik dulu dari Walkman-nya. Tahun 1997 belum ada smartphone. Lalu tak lama, suara berdebum itu terdengar lagi. Kali ini Jin-sok tak salah dengar, ia benar-benar mendengarnya. Ia bangkit dari ranjangnya menuju kamar itu. Perlahan dia berjalan menuju pintu kamar kosong itu. Jin-sok memegang gagang pintu. Tiba-tiba, ternyata Yosok. Jin-sok berkata, tadi di dalam aku mendengar suara. Tapi Yosok tak percaya dan berkata, itu pasti karena kau kelelahan. Jin-sok yang menderita neurasthenia, salah satu gejalanya adalah mudah lelah, jadi suka berhalusinasi. Yosok mengajak adiknya itu keluar menghirup udara segar. Tanpa Jin-sok tahu, terlihat bayangan di dalam kamar itu. Mereka melihat pemandangan malam hari di tengah hujan. Lalu Yosok ditelepon oleh ayah mereka. Yosok tersenyum kemudian berkata, ia harus pergi sebentar. Karena Jin-sok bosan menunggu, ia pun berjalan-jalan sendirian. Sementara Yosok tiba-tiba di jalan ia dihadang beberapa orang. Ia tiba-tiba dihajar oleh mereka. Jin-sok kebetulan lewat situ melihat kakaknya dihajar oleh orang asing. Ia langsung berlari menyelamatkan kakaknya. Tapi kakaknya dibawa dimasukkan ke dalam mobil. Jin-sok terlambat menyelamatkannya. Ia segera berlari ke rumah, langsung memberitahu orang tuanya kalau kakaknya diculik. Mereka pun segera melapor ke polisi. Para polisi menanyai Jin-sok apakah ia melihat ciri-ciri orang yang menculik Yosok. Jin-sok hanya ingat plat nomor mobil yang menculik kakaknya. Tapi menurut polisi, plat nomor itu bodong alias palsu. Jin-sok dan keluarga beserta dua polisi pun setiap hari menunggu telepon dari si penculik dengan alat pelacak. Tapi para penculik itu tak menelpon mereka. Hingga 15 hari berlalu, kedua polisi terlihat menyerah untuk menyelidiki karena tak ada info apapun. Sampai suatu malam, Jin-sok bermimpi hal aneh. Ia seperti ditutup kepalanya lalu disiksa. Ia mengalami mimpi aneh itu setiap malam. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam kamar kosong itu lagi. Pintu kamar itu tiba-tiba terbuka, seperti ada orang yang membukanya. Jin-sok bersembunyi di bawah selimutnya, ketakutan. Ia merasakan ada yang perlahan masuk ke kamarnya. Namun tak lama perasaan itu hilang. Tapi tiba-tiba, Jin-sok terbangun, ternyata itu juga mimpi. Ia sepertinya bermimpi di dalam mimpi. Di depannya tiba-tiba ia melihat kakaknya. Ia kira itu mimpi juga, tapi ternyata ini nyata. Kakaknya benar telah kembali. Seorang dokter datang dan menanyai Yosok, tapi selama 15 hari ia menghilang, ia tak mengingat apapun. Dokter menyebutnya sebagai amnesia disosiatif, yaitu hilang ingatan yang disengaja karena ada ingatan buruk yang tak ingin ia ingat kembali. Malam itu Jin-sok pun tidur bersama kakaknya lagi. Namun di tengah malam ia melihat ranjang kakaknya kosong.
Tapi Jin-sok merasa itu bukan hal aneh dan kembali tidur. Pagi itu Jin-sok bangun dan minum obat yang rutin ia lakukan, tapi obatnya terjatuh. Ketika ia akan mengambilnya, kakaknya muncul. Ia jadi tak jadi minum obat pagi itu dan langsung makan. Jin-sok bertanya, "Semalam kakak pergi kemana?" Yosok menjawab, "Aku tak kemana-mana, mungkin kau berhalusinasi." Setelah makan, kakaknya pun pamit akan pergi, tapi Jin-sok merasa ada hal aneh. "Kak, kenapa yang pincang jadi kaki kanan?" tanya Jin-sok. Kakaknya terdiam sesaat, lalu menjawab, "Jangan ngarang." Lalu ia berjalan pincang, kali ini kaki kirinya pincang seperti biasa. Malam harinya mereka sekeluarga makan seperti biasa, lalu Jin-sok belajar di kamarnya. Ia pun ketiduran. Tapi tiba-tiba di belakangnya, Yosok menatap Jin-sok dengan tatapan sadis. Ia mengambil pensil mekanik, mengeluarkan ujung tajamnya seolah ingin menikam Jin-sok. Tapi pensil itu habis dan terjatuh, membuat Yosok pergi. Tapi Jin-sok ternyata membuka mata. Ternyata ia tahu apa yang kakaknya lakukan barusan. Yosok terlihat keluar dari rumah, jalannya yang pincang tiba-tiba ia bisa berjalan normal. Jin-sok melihat apa yang terjadi dan mulai mengikuti kakaknya itu. Jin-sok melihat kakaknya naik taksi. Jin-sok pun naik taksi juga dan menyuruh supir untuk mengikuti taksi di depannya. Yosok turun di kawasan padat pertokoan. Jin-sok terus mengikutinya hingga ia melihat Yosok bertemu dua orang yang Jin-sok kenal. Merekalah dua polisi waktu itu. Yosok terus berjalan menuju suatu tempat. Jin-sok terus mengikutinya. Tapi di tempat sepi, Jin-sok tiba-tiba kehilangan Yosok. Ketika ia berbalik, dua orang polisi itu malah menghadang Jin-sok. Jin-sok langsung kabur, membuat dua orang itu mengejarnya. Jin-sok terus berlari di antara pertokoan mencoba mengecoh pengejarnya itu. Di tempat sempit, dua orang itu sepertinya kehilangan Jin-sok. Jin-sok terlihat bersembunyi di sudut gelap. Untungnya mereka tak melihat Jin-sok dan mencari ke arah lain. Jin-sok kira ia sudah aman. Tiba-tiba ia dibekap dari belakang, ternyata itu Yosok. Jin-sok terbangun dalam keadaan duduk di depan meja belajarnya. Ia kaget ketika melihat kakaknya. Jin-sok berlari menuju kamar mandi dan mengunci pintunya. Yosok mengikutinya dan bertanya apa yang terjadi. Jin-sok berteriak, "Apa yang kakak lakukan semalam?" Yosok tak mau mengaku. Dia menjawab, dia tak kemana-mana. Tapi Jin-sok yakin semalam bukanlah mimpi. Kakaknya berjalan normal dan bertemu dua orang polisi. Bahkan Jin-sok berkata, "Aku tahu semalam kakak juga ingin menusukku dengan pensil mekanik." Kakaknya berkata, "Semua yang terjadi itu, kau naik taksi untuk mengikutiku, adalah halusinasi." Tiba-tiba tak ada suara dari luar, membuat Jin-sok waspada. Jin-sok membuka pintu membawa pipa besi di tangannya. Yosok muncul menyergapnya, terjadi pergumulan mereka berdua. Jin-sok berkata, "Siapa kau? Di mana kakakku yang asli?" Yosok berkata, "Aku kakakmu dan apa yang kau alami adalah halusinasimu. Kemarin kau lupa minum obat kan?" Jin-sok ingat obatnya terjatuh, jadi seharian itu ia tak minum obat. Jin-sok jadi ragu pada dirinya. Mungkin benar apa kata Yosok, aku hanya berhalusinasi. Ia pun kembali ke kamarnya. Ia melihat kakaknya pergi siang itu, jalannya pincang lagi. Tapi tiba-tiba Jin-sok melihat isi pensil mekanik di mejanya. Jin-sok juga ingat, di kamar mandi tadi dia tidak mengatakan kalau dia naik taksi semalam, tapi kenapa kakaknya bisa tahu? Jin-sok pun menceritakan keanehan ini pada ibunya. Ibunya terlihat terkejut. Jin-sok berpesan, jangan ceritakan pada ayah dulu. Ia pun kembali ke kamarnya. Malam itu Jin-sok terbangun lagi, bermimpi buruk lagi. Ia pun pergi ke bawah untuk mengambil minum. Ketika lewat kamar ibunya, ia mendengar suara ibunya sedang menelepon. Ibunya terdengar sedang menceritakan apa yang Jin-sok ceritakan tadi siang. Yang membuat merinding adalah Jin-sok mendengar ibunya berkata, sepertinya ia sudah tahu semuanya. Ibunya mendengar suara dari luar. Ia membuka pintu tapi tak ada siapapun. Ternyata Jin-sok bersembunyi. Dia mencari-cari. Untungnya ia tak melihat di balik pintu kamar mandi Jin-sok ada di sana. Tiba-tiba ibunya berkata di telepon, "Aku akan mengecek Jin-sok di kamarnya." Secepat kilat Jin-sok langsung keluar mencoba masuk lewat jendela. Hujan membuat temboknya licin, membuat Jin-sok kesulitan naik ke kamarnya. Ditambah lagi jendelanya terkunci dari dalam. Jin-sok terus mencoba membuka jendela itu. Sementara itu ibunya semakin dekat sampai ke kamarnya. Ibunya sampai di sana dan perlahan membuka selimutnya. Terlihat Jin-sok yang sedang tidur, rambut dan wajahnya basah kuyup. Ketika ibunya pergi, Jin-sok membuka mata dan mulai menggigil akibat kehujanan. Tapi ternyata ibunya masih ada di situ, membuat Jin-sok kaget. Ibunya berkata, "Keringatmu sangat banyak," ujarnya penuh kecurigaan. Jin-sok hanya diam saja sampai akhirnya ibunya keluar dari kamarnya. Ibunya kembali menelpon dan berkata, "Aku sudah ketahuan." Jin-sok terlihat melompat keluar dari jendela. Ia merasa rumahnya jadi menakutkan. Tiba-tiba di depan rumah ia bertemu ayahnya. Ayahnya dengan tenang berkata, "Mau kemana kau?" Di belakangnya ibunya keluar juga. Masuk ke dalam, perintah mereka berdua. Di belakangnya seorang pria muncul. Jin-sok berlari ke jalan, si pria itu langsung mengejarnya. Jin-sok tak tahu apa yang terjadi. Ia ketakutan dan mencoba mencari pertolongan. Ia terus berlari, di depannya kebetulan ada pos polisi. Hampir saja Jin-sok tertabrak mobil polisi dari arah samping. Ia langsung meminta pertolongan pada mereka. Jin-sok menceritakan apa yang terjadi, bahwa dia merasa keluarganya bukanlah keluarga asli. Mereka seperti orang lain. Para polisi masih ragu dengan ceritanya karena apa yang Jin-sok alami terlalu aneh.
Polisi melihat identitas Jin Sok lalu berkata, "Namamu Jin Sok kan? Dan umurmu sekarang 41 tahun?" "Bukan, aku 21 tahun," katanya. "Lahirmu tahun 76 kan?" tanya polisi. "Ya, dan sekarang tahun 97 kan?" jawab Jin Sok heran. "Lihatlah kalender," kata polisi setengah tertawa. Tertera tahun 2017. Jin Sok juga melihat benda kotak yang dipegang seseorang, tak pernah ia lihat sebelumnya. Jin Sok melihat ke cermin. Tiba-tiba bayangan dirinya kini jauh lebih tua, seakan benar dia kini usianya 41 tahun. Jin Sok bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam. Di sana ia memanggil keluarganya tapi tak ada jawaban. Ia pun memberanikan diri untuk masuk ke kamar kosong itu. Ternyata pintunya sudah terbuka dan ada suara lagu dari dalam. Ia masuk ke dalam, ternyata ada manekin dan piano berlumuran darah. Tiba-tiba keluarganya masuk. Kini mereka terlihat berbeda. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Jin Sok. Yosok berkata, 20 tahun lalu sesuatu terjadi di rumah ini. Flashback terjadi. Tepat di kamar itu terjadi pembunuhan dengan korban seorang ibu dan anak perempuannya. Tim penyidik pun dibentuk untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. Namun tahun demi tahun berlalu, kasus itu tak pernah terungkap hingga perlahan polisi sekalipun melupakan kasus itu. Hampir 20 tahun berlalu sampai ada seseorang yang ingin kasus itu dibuka kembali dan meminta Yosok untuk mengungkap kembali kasusnya. Yosok adalah seorang gangster. Lalu beberapa bulan kemudian pelaku pun ditemukan seorang pria berusia 41 tahun. Ternyata dialah Jin Sok. Jin Sok kemudian disiksa oleh Yosok dan anak buahnya agar ia mengaku. Tapi Jin Sok berkata ia tak pernah melakukan kejahatan apapun. Yosok pun akhirnya memanggil seorang yang ahli hipnotis bernama Pak Kim. Pak Kim berkata, Jin Sok mengalami amnesia disosiatif. Jin Sok sengaja menghapus potongan ingatan ketika pembunuhan itu terjadi. Pak Kim lalu punya ide untuk menghipnotis Jin Sok dan mengembalikan dia ke masa 20 tahun lalu, tepat sebelum pembunuhan terjadi. Dengan harapan Jin Sok akan mengingat kembali masa ketika ia membunuh. Jin Sok juga akan diberi obat agar hipnotisnya bisa bekerja. Yosok pun meminta bantuan teman perempuannya untuk berpura-pura menjadi ibu Jin Sok. Lalu hipnotis pun dilakukan. Jin Sok perlahan kembali ke masa lalunya, ke masa 20 tahun lalu, tepat sebelum pembunuhan terjadi. Di tengah hipnotisnya, Jin Sok berkata, ia kini seperti berada di dalam mobil bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Maka dibuatlah skenario keadaan tersebut menjadi nyata. Jin Sok terbangun dari tidurnya dan ia merasa menjadi usia 21 tahun lagi, baru pindah rumah bersama keluarganya. Ketika makan malam dan Jin Sok mendengar suara di atasnya, ternyata itu adalah anak buah Yosok yang sedang menyiapkan TKP yang terjadi 20 tahun lalu. Berharap ketika Jin Sok masuk ke kamar itu, dia bisa mengingat apa yang terjadi. Tapi satu kejadian tak terduga terjadi. Ketika Jin Sok melihat kakaknya diculik, itu tak ada dalam skenario. Orang-orang yang menculik Yosok adalah polisi karena Yosok pernah terlibat kekerasan. Perlu waktu 15 hari sampai akhirnya Yosok bebas dari penjara. Ketika bebas, Yosok harus kembali ke skenarionya menjadi kakak Jin Sok dan menyiapkan kamar menjadi TKP pembunuhan. Tapi sebelum Jin Sok masuk ke kamar, dia sudah memergoki Yosok. Ayah dan ibunya bukanlah keluarganya, jadi hipnotisnya memudar dan akhirnya hilang. Kembali ke masa sekarang, Jin Sok berada di mobil bersama Yosok. Jin Sok berkata, semua ceritamu terdengar nyata. Tapi satu hal yang pasti, aku bukanlah pembunuh. Tiba-tiba Jin Sok melompat dari mobil lalu berguling di jalanan. Ia segera kabur berlari, membuat Yosok harus putar balik mengejar Jin Sok. Jin Sok terus berlari di tengah kota. Ia berbelok ke jalanan sepi. Yosok terus mengejarnya dengan mobilnya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil muncul. Yosok membanting setir lalu menabrak pohon. Jin Sok melihat kejadian itu, perlahan mendekati mobil itu. Terlihat Yosok yang terluka dan setengah sadar. Jin Sok menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Tapi tiba-tiba Jin Sok langsung dilarikan ke rumah sakit. Adegan flashback ke 20 tahun lalu, beberapa waktu sebelum pembunuhan terjadi. Jin Sok terlihat bahagia bersama dengan orang tua dan kakaknya. Tapi tiba-tiba mereka kecelakaan. Sayangnya orang tua Jin Sok meninggal dan kakaknya dalam kondisi kritis. Jin Sok yang masih umur 21 kesulitan mencari uang untuk biaya perawatan kakaknya. Suatu hari ketika Jin Sok bengong karena putus asa, datanglah dokter yang selama ini merawat kakaknya. Sudah 6 bulan lebih kakaknya dirawat. Dan dokter menyarankan agar kakak Jin Sok harus segera dioperasi. Di kamarnya, Jin Sok curhat ke forum internet, berkata kalau dia butuh kerjaan apa saja untuk dapat uang, bahkan dia rela memberikan jiwanya. Lalu seseorang mengiriminya DM, berkata kalau dia bersedia memberikan uang asalkan Jin Sok mau melakukan suatu tugas. Tugasnya adalah membunuh seorang wanita. Bunuhlah wanita itu, tapi jangan anak-anaknya, ujar si orang misterius yang mend-DM Jin Sok. Semalaman Jin Sok memikirkannya. Hingga pagi harinya, ia pun memutuskan bersedia melakukannya. Telepon berbunyi, orang misterius itu memberikan sebuah alamat. Alamat itu adalah rumah yang ada di awal film. Malam itu, Jin Sok mengendap-endap masuk ke dalam rumah lalu ke sebuah kamar. Terlihat seorang wanita tidur bersama anak laki-lakinya. Jin Sok terlihat ragu dan takut. Ia akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh dan bermaksud pulang. Tapi si wanita tiba-tiba bangun. Jin Sok menoleh membuat si wanita kaget dan ketakutan.
Jin Sok pun panik dan berkata dia akan segera pergi. Tapi dari atas anak perempuannya muncul dan berteriak ketika melihat Jin Sok membawa pisau. Jin Sok makin panik, dia malah mengejar si anak perempuan bukannya pergi. Jin Sok mengejarnya sambil berkata, "Ya, aku akan pergi," katanya sambil saling dorong-mendorong pintu. Tiba-tiba pintu terbuka, Jin Sok menubruk anak perempuan itu. Tak sengaja pisaunya menusuk tepat di perutnya. Ibunya melihatnya dan berteriak. Jin Sok makin panik dan menusuknya juga. Hanya dalam satu malam, Jin Sok telah membunuh 2 orang. Dia bertemu dengan anak laki-laki yang masih kecil. Dia bertanya, "Kemana ibu?" Jin Sok berkata, "Hitunglah dari 1 sampai 10 sebanyak 100 kali, dan ibumu akan kembali." Anak itu dengan polosnya melakukan apa yang Jin Sok katakan. Lalu tak sengaja Jin Sok melihat foto keluarga di rumah itu. Ternyata ayah mereka adalah si dokter yang bertemu Jin Sok waktu itu. Menjelang pagi, si ayah mendapat telepon dari anak laki-lakinya kalau ibu dan kakak perempuannya tak bergerak bersimbah cairan merah. Ia berbalik, sudah ada Jin Sok di sana. Jin Sok bertanya, "Kenapa kau menyuruhku membunuh istrimu sendiri?" Dokter itu berkata, "Karena aku ingin uang asuransinya jika ia meninggal. Tapi kenapa kau malah membunuh anakku juga? Semua jadi kacau akibat ulahmu," ujar si dokter. Dokter itu mencekik Jin Sok. Jin Sok mencoba melepaskan diri. Dokter itu hilang keseimbangan. Jin Sok berusaha memegangnya dengan tangannya, tapi ia tak kuat. Dokter itu pun tewas jatuh dari ketinggian. Kembali ke masa sekarang, Jin Sok kini dirawat akibat tabrakan yang ia alami. Perlahan ia tersadar dan membuka matanya. Ia melihat Yosok, atau sebenarnya pria yang selama ini berpura-pura sebagai kakak Jin Sok. Yosok berkata, "Aku sudah capek membuat ingatanmu kembali. Akan kubereskan kau sekarang juga," ujarnya sambil mengambil suntikan racun. Tiba-tiba Jin Sok berkata, "Tolong sampaikan maafku pada keluarga korban. Aku bersalah." Yosok berhenti. "Jadi kau ingat sekarang kalau kau telah membunuh mereka? Katakan padaku, pasti ada yang menyuruhmu kan?" "Seorang pria kan yang menyuruhmu?" desak Yosok ingin tahu. "Pasti dia ingin uang asuransi itu kan?" desak Yosok lagi. "Seharusnya kau bunuh juga anak laki-laki itu. Seharusnya kau bunuh juga aku," ucap Yosok. "Ketika ibu, kakak dan ayahku mati, aku harus hidup sendirian di panti asuhan, semua akibat ulahmu," ujar Yosok lagi. Ternyata anak laki-laki itu adalah Yosok. Dan semua skenario yang ia lakukan bersama Pak Kim adalah untuk membuat Jin Sok mengaku kalau dialah pembunuh keluarganya. Yosok ingin membalas dendam pada Jin Sok karena telah membunuh semua anggota keluarganya. "Katakan padaku, semua ini adalah perintah ayahku kan?" tanya Yosok lagi. "Bukan, ini perbuatanku seorang," jawab Jin Sok. Jin Sok berbohong, ia tak ingin Yosok dendam pada ayahnya. "Kau pikir aku percaya dengan kebohonganmu itu?" ucap Yosok. Yosok melihat Jin Sok, kemudian ia pergi. Entah kenapa rasa dendamnya kini menghilang. Yosok hanya berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Seorang perawat lewat dan berkata kalau ke arah sana jalannya buntu. Lalu perawat itu penasaran dan berbalik. Ia kaget ketika melihat pria yang berpapasan dengannya tadi ternyata menjatuhkan dirinya. Kembali pada Jin Sok, rasa bersalahnya memenuhi dirinya. Ia mengambil suntikan yang tadi Yosok bawa kemudian menyuntik dirinya sendiri. Perlahan nafasnya makin sesak. Lalu akhirnya Jin Sok tak bergerak lagi. Dan film pun selesai. Nah itulah guys, alur cerita dari film Forgotten. Oke guys, itu tadi 2 alur cerita dari 2 film Korea seru. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka film pertama atau kedua? Tulis di komentar ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe dulu jika kalian belum, biar Mimin semangat membuat video-video berikutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.